seperti banjir dan kecelakaan perairan. Oleh karena itu, SAR Korsabara telah menyiapkan 80 personil yang tersebar di wilayah Jabodetabek untuk merespon cepat berbagai situasi darurat yang membutuhkan kehadiran tim penyelamat profesional. Untuk mendukung efektivitas tugas di lapangan, tim SAR dibekali dengan berbagai alat material khusus Almatsus Rescue. Selain itu, dalam konteks penanggulangan bencana berbasis komunitas, kami juga mengedepankan kerjasama dengan instansi terkait menjadi bagian dari Basarnas, BNPB, dan unsur-unsur relawan lainnya sehingga respon yang diberikan lebih terintegrasi dan efektif. Dengan strategi yang sistematis dan peralatan yang memadai, kami yakin kehadiran SAR Polri dalam operasi Ketupat 2025 akan memberikan dampak signifikan dalam menjaga keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah rawan bencana. Berikutnya mengenai anggaran. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil, efisiensi anggaran sebesar 28% dari tahun 2024 ke 2025. Total pagu anggaran yang semula 4,95 triliun di tahun 2024 mengalami rasionalisasi menjadi 3,58 triliun di tahun 2025. Dengan pendekatan value for money, setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan dampak maksimal bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme layanan dan kemandirian fiskal, Bahar Kampolri terus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP ini diperoleh melalui berbagai layanan strategis seperti sertifikasi Satpam, rekomendasi SIO BUJP, hingga jasa sistem manajemen pengamanan dan pengawalan komersial. Pendapatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas institusi, tetapi juga dikembalikan dalam bentuk belanja modal dan barang guna meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta kompetensi personil dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2024, PNBP fungsi Bimas berhasil melampaui target sebesar 111% dengan realisasi penerimaan mencapai 39,79 miliar dari target 35,75 miliar. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya serta optimalisasi layanan publik yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Memasuki tahun anggaran 2025, ditetapkan target sebesar 33 miliar dengan capaian per Februari 2025 mencapai 6,22 miliar rupiah atau 18,85%. Pada tahun anggaran 2024, dari total target PNBP sebesar 35,75 miliar, sebesar 80% dari capaian target atau 28,6 miliar rupiah dialokasikan untuk pengelolaan fungsi Bimas. Dari jumlah tersebut, 8,88 miliar dialokasikan untuk pengelolaan Binmas Pusat, sementara 19,71 miliar didistribusikan untuk pengelolaan Polda jajaran guna mendukung operasional dan layanan kepolisian di tingkat daerah. Sementara itu untuk tahun 2025 dengan target 33 miliar rupiah, direncanakan alokasi 80% dari capaian target tersebut sebesar 26,4 miliar. Dari jumlah tersebut, 5 miliar rupiah akan dialokasikan untuk pengelolaan Binmas Pusat dan 21,4 miliar rupiah untuk Polda jajaran. Pada tahun 2024, target PNBP Ditpam Office ditetapkan sebesar 707,29 miliar dengan capaian target mencapai 679,02 miliar rupiah atau sekitar 96% dari target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tahun 2025, target PNBP Ditpam Office meningkat menjadi 721,33 miliar. Namun hingga Februari 2025, capaian yang telah terrealisasi adalah 64,93 miliar atau sekitar 9,25% dari target yang ditetapkan. Bapak Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, dalam mendukung operasional pengamanan objek vital nasional, Ditpam Office Bahar Kampolri mengelola penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari berbagai layanan keamanan profesional. Pada tahun anggaran 2024, PNBP Ditpam Office mencapai 679 miliar
dengan 80% dari capaian tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional sebesar 543 miliar. Dana ini digunakan secara proporsional antara Ditpam Ovit Baharkam Polri dan Ditpam Ovit di jajaran Polda. Mayoritas pendapatan berasal dari jasa pengamanan sebesar 529 miliar, serta jasa pengawalan uang dan barang sebesar 6,2 miliar rupiah. Sementara untuk tahun 2025 hingga Februari 2025, realisasi PNBP baru mencapai 64,9 miliar atau 9,25% dari target. Dengan 80% dari realisasi tersebut dialokasikan sebesar 52,3 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut 51,6 miliar rupiah berasal dari jasa pengamanan, sedangkan 398 juta dari jasa pengawalan uang dan barang. Sebagai bentuk akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan PNBP, kami terus memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan personil dalam menjalankan tugas pengamanan objek vital strategis. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP yang berlaku di Polri serta Perkap Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan PNBP pada Polri. Dengan sistem yang transparan dan berbasis kinerja, kami optimis bahwa pengelolaan PNBP Ditpam Ovit akan semakin efektif dalam mendukung stabilitas keamanan dan investasi nasional sekaligus memberikan dampak nyata bagi keamanan publik. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan, postur dukungan anggaran Baharkam Polri tahun anggaran 2025 mengalami rasionalisasi dan penyesuaian strategis guna memastikan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara total, Baharkam menerima alokasi anggaran sebesar 3,58 triliun rupiah yang dialokasikan ke dalam 4 satuan kerja utama, yaitu Baharkam, Korbimas, Korsabara, dan Korpol Airit. Yang pertama, Baharkam Polri mengalami kenaikan anggaran dari 75,6 miliar rupiah menjadi 93,1 miliar rupiah dengan peningkatan signifikan pada belanja modal untuk penguatan operasional. Yang kedua, Korbinmas Polri sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat mengalami penyesuaian signifikan dari 80 miliar rupiah menjadi 22,1 miliar rupiah dengan belanja modal ditiadakan. Ini menjadi tantangan bagi optimalisasi program preventif di masyarakat. Yang ketiga, Korsabara Polri yang berperan dalam pengamanan objek vital dan penanganan gangguan keamanan mengalami penurunan drastis dari 2,1 triliun rupiah menjadi 616 miliar rupiah. Namun masih mempertahankan anggaran belanja modal sebesar 381 miliar rupiah guna mendukung kesiapan operasional. Korpol Airit Polri sebagai kekuatan utama di bidang keamanan perairan dan udara mengalami kenaikan dari 2,6 triliun menjadi 2,85 triliun rupiah. Ini mencerminkan prioritas pada penguatan pengamanan wilayah maritim dan udara dengan alokasi belanja barang dan modal yang signifikan.